Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu lagi pada hari ini, hari Selasa. Setelah kalian tadi belajar fikih, sekarang kita bertemu dengan pelajaran tematik ke pertemuan kedua. Baiklah anak-anakku, kemarin kita sudah belajar bersama-sama tentang bagaimana tumbuhan berkembang biak dengan perkembangbiakan secara generatif. Sekarang kita ke materinya, yaitu tentang pengertian perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kemudian cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Apa sih perkembangbiakan vegetatif itu? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tak kawin atau aseksual. Bagaimana proses perkembangbiakannya? Proses perkembangbiakannya yaitu prosesnya tidak melalui perkawinan atau tidak membutuhkan atau tidak adanya proses perkawinan. Beda dengan generatif. Kalau generatif melalui proses perkawinan. Pada jenisnya, perkembangan vegetatif itu terbagi kepada dua kelompok tumbuhan, yaitu tumbuhan perkembangan secara vegetatif alami, yaitu makhluk hidup baru ini terbentuk tanpa bantuan manusia. Kemudian vegetatif buatan, yaitu makhluk hidup baru terbentuk dengan bantuan manusia. Itulah kedua kelompok tumbuhan dengan perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Inilah contoh tumbuhan vegetatif anak-anakku. Apa itu? Ya, itu adalah singkong. Ya, singkong ini adalah contoh tumbuhan vegetatif. Kemudian jahe. Jahe juga merupakan contoh daripada tumbuhan vegetatif. Kemudian kunyit, ya, kunyit juga contoh tumbuhan vegetatif. Dan banyak lagi yang lainnya ya. Contoh-contoh tumbuhan vegetatif. Nah, berikut adalah contoh tumbuhan generatif. Nah, ini pasti kalian suka. Ini adalah buah mangga, ya, atau pohon mangga ya. Ini adalah contoh tumbuhan generatif karena cirinya adalah mempunyai bunga atau kembang. Selanjutnya rambutan. Wah, rambutannya merah sekali anak-anakku ya. Kalian pasti suka. Rambutan adalah contoh tumbuhan generatif. Selanjutnya jeruk. Wah, segar sekali jeruknya. Pasti kalian haus ya, atau pengen minum air jeruk. Nah, ini jeruk adalah contoh tumbuhan generatif. Bisa membedakan ya contoh-contoh tumbuhan generatif dan vegetatif anak-anakku. Berikut adalah penjelasan kembali tentang perkembangbiakan vegetatif. Jadi, perkembangbiakan vegetatif yaitu tidak melalui proses perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan generatif yaitu melalui proses perkawinan. Jadi bisa dibedakan ya anak-anakku. Nah, di sini akan Bapak sajikan juga tentang perbedaannya ya. Vegetatif, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tak kawin atau aseksual. Sedangkan generatif, perkembangbiakan
Generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau aseksual. Kenapa sih atau apa sih perkembangbiakan itu? Atau apa sih perkembangbiakan? Atau perkembangbiakan itu apa ya? Nah, mungkin kalian bertanya-tanya. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Nah, jadi harus kalian pahami ya, itu adalah pengertian daripada perkembangbiakan. Baik perkembangbiakan secara vegetatif ataupun secara generatif. Kenapa ya tumbuhan harus berkembang biak? Kira-kira apa ya? Nah, karena tumbuhan itu harus menjaga kelestariannya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk lainnya. Oleh karena itu, manusia juga memiliki peran untuk memelihara tumbuhan. Ya, artinya harus dilestarikan, makanya harus kita jaga ya. Kalian harus menjaganya bila di rumah kalian ada pohon mangga, ada pohon jeruk, ada pohon lengkuas, ada pohon kunyit, jahe, dan banyak lagi mungkin kalian di rumahnya banyak pohon-pohonan yang kalian punyai ya. Itu harus kalian lestarikan, harus jaga. Karena apa? Karena kita membutuhkannya. Terima kasih ya. Hanya ini untuk hari ini materi yang Bapak sajikan ya. Mudah-mudahan kalian paham, kalian mengerti sesuai dengan tujuannya. Kalian bisa menjelaskan tentang pengertian perkembangbiakan baik secara vegetatif ataupun secara generatif ya. Untuk contoh-contohnya juga kalian bisa menyebutkan nantinya, dan kedepannya nanti untuk pertemuan berikutnya baru nanti ada tugas. Untuk hari kedua ini belum ada tugas, nanti akan Bapak satukan tugasnya dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anakku, tetap semangat, belajar yang rajin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.